Berdasarkan data yang diumumkan secara resmi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 7 April 2021, kini total kasus terkonfirmasi COVID-19 secara nasional yaitu sebanyak 1.547.376 kasus. Total sebanyak 253.947 tenaga kesehatan di 840 rumah sakit rujukan COVID-19 di seluruh Indonesia. Secara hitungan kasar, jumlah tenaga kesehatan saat ini mencukupi. Akan tetapi, hal tersebut tidak mengurangi resiko kelelahan tenaga medis. Masalahnya, tenaga kesehatan yang terdata di rumah sakit rujukan COVID-19 itu tidak hanya menangani pasien COVID-19, tetapi juga menangani masalah kesehatan lainnya. 8 Februari 2021, lebih dari 718 tenaga kesehatan gugur. Hal ini disebabkan karena kelelahan para tenaga medis, karena jumlah pasien COVID-19 yang terus bertambah, dan jam kerja yang panjang, serta adanya tekanan psikologis. Kondisi tubuh dan mental yang kurang baik, akibat hal tersebut pada akhirnya juga dapat menyebabkan tenaga kesehatan jatuh sakit hingga meninggal dunia. Tingginya angka kejadian COVID-19 dan meningkatnya beban kerja membuat tenaga kesehatan di Indonesia dapat mengalami masalah psikososial. Masalah psikososial yang dapat terjadi pada tenaga kesehatan meliputi: yang pertama, stres sebagai respon terhadap pandemi COVID-19. Yang kedua, ketahanan profesional kesehatan yang bekerja pada masa pandemi. Yang ketiga, gangguan psikologis tenaga kesehatan. Salah satu cara untuk mengatasi dampak psikologis pada tenaga kesehatan dalam situasi pandemi COVID-19 adalah anger management. Apa itu anger management? Anger management adalah suatu kemampuan atau teknik untuk melakukan tindakan, mengatur pikiran, perasaan, nafsu amarah dengan cara yang tepat dan positif, serta dapat diterima di lingkungan, sehingga dapat mencegah sesuatu yang buruk atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Banyak orang yang berpikir bahwa anger management adalah belajar menekan amarah. Tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk memahami pesan di balik emosi dan mengungkapkannya dengan cara yang sehat tanpa kehilangan kendali. Ketika seseorang melakukannya, ia tidak hanya merasa lebih baik, tetapi juga mampu mengelola konflik dalam hidupnya dan memperkuat hubungan sesama. Manfaat dari anger management adalah 1. Membantu individu mengekspresikan marah dengan cara yang sehat dan positif. 2. Individu yang mampu mempelajari berbagai cara dalam mengendalikan emosi marah akan tampil lebih percaya diri. 3. Individu dapat memiliki kemampuan mengontrol emosi marah dan meredakan emosi marah. Langkah-langkah untuk melakukan anger management. Komitmen to change atau komitmen untuk merubah diri. Langkah pertama dalam mengelola kemarahan adalah komitmen untuk berubah. Individu yang bermasalah dalam hal mengelola kemarahan haruslah mempunyai sebuah komitmen yang kuat untuk mengubah dirinya. Dengan adanya komitmen yang kuat, individu akan termotivasi untuk belajar mengelola emosi marah dan menerapkan teknik-tekniknya dalam kehidupan nyata. Langkah kedua adalah seseorang perlu mengetahui apakah dirinya sedang marah atau tidak. Hal tersebut dapat diketahui dengan mengenali tanda-tanda peringatan awal kemarahan, yaitu 1. Fisiologis. Pertanda fisiologis yang sering muncul antara lain merasa wajah menjadi panas memerah, aliran darah cepat di urat nadi, jantung berdebar-debar, nafas menjadi lebih cepat, pendek atau tidak stabil, badan terasa panas atau dingin, leher terasa nyeri, rahang menjadi kaku dan otot mengeras dan tegang. Yang kedua ada tingkah laku. Pertanda tingkah laku meliputi mengepalkan tinju, gigi menggerutuk, berjalan mondar-mandir dalam ruangan, tidak bisa tetap duduk atau berdiri, berbicara lebih cepat. Yang ketiga ada kognitif. Pertanda kognitif mencakup pikiran-pikiran seperti dia melakukan itu kepadaku karena dengki, dia melakukan itu dengan sengaja, aku tidak bisa percaya dia melakukan hal itu, tidak ada orang yang bicara kepadaku seperti itu, aku akan menunjukkan kepada dia, hal ini tidak bisa diterima. Langkah yang terakhir adalah dengan relaksasi. Dengan relaksasi dapat membantu mengurangi stres, mengurangi kemarahan ketika tanda awal kemarahan mulai muncul, dan membantu bagi mereka yang sulit tidur. Teknik relaksasi dapat dilakukan adalah 1.
Duduk dengan posisi santai dan nyaman. Bayangkan hal yang menyenangkan dengan mata terpejam. Yang kedua, tarik nafas dari hidung, tahan 3 hitungan, lalu hembuskan nafas dari mulut. Bayangkan seolah beban pikiran dan amarah sudah dilepaskan. Ulangi sebanyak 3 kali. Berikut adalah tips mencari cara yang sehat untuk mengekspresikan amarah. Tips pertama, coba menelaah lagi pada hal apa yang Anda kesalkan saat ini. Dengan bertanya pada diri sendiri, apa sih yang sebenarnya yang membuat saya marah? Dengan mengidentifikasi hal tersebut, dapat membantu untuk berkomunikasi dengan amarah dengan lebih baik dan mencoba melakukan aksi yang konstruktif serta melihat resolusi dari emosi tersebut. Tips kedua yaitu apabila keadaan terlalu memanas, luangkan waktu 5 menit atau sesuai dengan kebutuhan untuk meredakan emosi. Berikut adalah tips untuk meredakan emosi, yaitu 1. Olahraga ringan seperti jalan-jalan sekitar rumah ataupun berjogging. Yang kedua, mendengarkan musik atau membayangkan sedang di tempat favoritmu. Yang ketiga, stretching atau bisa pijat di daerah yang tegang, misal di leher atau kulit kepala. Yang keempat, hitung sampai 10 secara perlahan. Dengan begitu, biarkan pikiran ini mengikuti perasaan dan jika belum reda, dapat diulangi. Tips selanjutnya yaitu ketika sedang terjadi argumentasi, hal yang harus diingat adalah jaga hubungan. Daripada hanya menang argumen, lebih baik tetap menghargai orang tersebut dan pendapatnya, sehingga hubungan tetap terjalin dengan baik. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih untuk tenaga kesehatan. Tetap semangat dan sehat selalu. Bantu dan dukung tenaga kesehatan kita dengan 3M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak.